Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 10, kita lanjutkan kembali eh, melengkapi rencana kinerja kita tahun 2022. Saat ini yang harus kita lakukan adalah mengisi lampiran rencana kinerja. Nah, lampiran rencana kinerja kita ini eh, awalnya begini bentuk eh, tampilannya, terdiri atas dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Kita lihat kembali yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Yang pertama, kegiatan kita, waktu itu kita menginputkan 6 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar. Di sini kita menghitung jumlah murid yang kita ajar. Ini mungkin seharusnya lebih tepatnya adalah untuk guru bimbingan dan TIK. Tapi karena kita mengisi semuanya kemarin tanpa menghapus, maka ini kita lanjutkan, kita isi semuanya. Untuk KBM yang pertama ini, dukungan sumber dayanya, yang maksud dengan dukungan sumber daya yang diminta di sini adalah yang sesuai dengan 8 standar. Dukungan sumber daya yang sesuai yang kita pilih itu bebas, silakan Bapak dan Ibu memilih sendiri yang sesuai dengan 8 standar. Nah, di sini saya contohkan kita mengambil intake peserta didik atau tingkat kemampuan rata-rata siswa yang baik mendukung keberhasilan kegiatan pembelajaran. Ini salah satu contohnya. Ini kita copy, kita tambahkan di sini. Intake peserta didik atau tingkat kemampuan rata-rata yang baik mendukung keberhasilan kegiatan pembelajaran. Karena dia 6, kita tambahkan di sini. Yang kedua adalah KBM yang kita hitung kemarin 20 jumlah jam mengajar kita. Di sini saya pilih daya dukung sekolah dalam bentuk ketersediaan sarana prasarana seperti proyektor dan akses poin di setiap kelas, penunjang terlaksananya kegiatan pembelajaran berbasis IT. Jadi di sini kita ngambil daya dukungnya yang dari sekolah. Kita masukkan di sini. Kita lihat. Nah, kita tambah masukkan yang ketiga. Yang ketiga, kemarin kita mengambil proses penilaian. Untuk berjalannya proses penilaian ini, kita di sini saya pilihkan yang sesuai dengan standar dukungan sumber dayanya adalah alokasi waktu dan metode pembelajaran disesuai dengan kompleksitas materi, sehingga proses penilaian akan berhasil dengan baik jika sesuai waktu dan metode pembelajarannya. Kita masukkan. Alokasi waktu. Kemudian yang keempat, untuk hasil penilaian. Yang keempat kemarin kita mengambil adalah hasil penilaian. Penyusunan program pembelajaran remedial dan pengayaan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM dalam suatu pembelajaran. Peserta didik tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pembelajaran remedial. Kemudian memperkaya pemahaman siswa tentang materi pembelajaran melalui proses pengayaan. Penyusunan program pembelajaran remedial dan pengayaan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM dalam suatu pembelajaran perlu ditindaklanjuti
dengan remedial dan memperkaya pemahaman siswa tentang materi pembelajaran melalui pengayaan. Jadi di sini intinya adalah setelah memperoleh hasil penilaian, kita lakukan remedial atau pengayaan. Kita masukkan ke sini. Kita lihat, nah ini sudah 4. Kita tambah lagi. Kita akan melihat kegiatan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran, di sini kita pilih daya dukung sekolah dalam bentuk ketersediaan sarana dan prasarana penunjang, pelaksanaan ujian berbasis online dengan aplikasi CBT seperti internet dan laptop. Masukkan ke sini. Sudah 5. Kemudian yang terakhir adalah tentang penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Daya dukung sekolah untuk menyelenggarakan workshop dan IHT untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis IT. Ini nanti akan disesuaikan dengan RPP yang pengembangan RPP yang kita susun. Kita copy. Kita masukkan ke sini. Sudah masuk dukungan sumber daya yang mengacu pada 8 standar di sini. Kemudian untuk skema pertanggungjawabannya. Skema pertanggungjawaban dari kegiatan pada rencana kerja kita nomor 1 dan seterusnya kemarin. Untuk KBM yang pertama kita memilih skema pertanggungjawaban presensi melalui aplikasi Kimop. Kita masukkan sini. Presensi melalui aplikasi Kimop, kemudian tambah lampiran. Aktivitas harian dilaporkan melalui aplikasi TRK. Untuk mempertanggungjawabkan kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, proses penilaian. Di sini kita pertanggungjawabkan dengan penyerahan rapor PTS kepada orang tua atau wali murid. Kemudian untuk hasil penilaian di sini dilaporkan dengan laporan atau program pelaksanaan remedial dan pengayaan laporan pelaksanaan remedial dan pengayaan.
secara berkala. Masukkan di sini. Kemudian progres yang berikutnya untuk kegiatan evaluasi adalah penyerahan nilai melalui pembagian rapor akhir semester dan akhir tahun pada orang tua wali murid. Pembagian rapor. Dan yang terakhir untuk penyusunan RPP, laporannya adalah pengumpulan RPP atau perangkat pembelajaran dan supervisi akademik dan pelaksanaan supervisi akademik sesuai ketentuan. Dan lihat lagi presensi melalui aplikasi Kimop. Aktivitas harian dilaporkan melalui aplikasi TRK, penyerahan nilai melalui pembagian rapor penilaian tengah semester kepada orang tua murid, laporan pelaksanaan remedial dan pengayaan secara berkala, kemudian pembagian rapor akhir semester dan akhir tahun pada orang tua wali murid, pengumpulan RPP atau perangkat pembelajaran, dan pelaksanaan supervisi akademik sesuai ketentuan. Di sini. Kemudian yang terakhir adalah konsekuensi. Konsekuensi ini ada dua. Hasil evaluasi kinerja oleh kepala sekolah sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai. Kalau sesuai, kita berharap diberi penghargaan, dan kalau tidak sesuai, diberi pembinaan. Di sini kita tentu berharap hasil evaluasi kinerja oleh kepala sekolah sesuai ekspektasi sehingga diberi penghargaan. Masukkan di sini konsekuensinya. Ya. Kita lihat lagi, daya dukung sumber daya sudah lengkap, kemudian skema pertanggungjawaban dan konsekuensi ini tinggal kita simpan. Anda ingin menyimpan ini, oke. Nah, berhasil menginput data lampiran SKP. Nah, untuk rencana kinerja sendiri, setelah saya buka, ada perubahan di sini, ada beberapa yang tanda pensilnya muncul kembali seperti awal. Ini kalau di saya ada
1, 2, 3, 4 kegiatan. Dan 5, 6-nya tidak muncul. Setelah saya konfirmasi ke KCD, ternyata di sini kita lihat matanya. Di saya ada yang tidak tersimpan, beberapanya di sini masih tidak tersimpan. Nah, ini yang harus saya edit kembali untuk dilengkapi. Setelah itu baru nanti kita lanjutkan untuk menginput SKP. Di sini setelah selesai kita perbaiki, baru kita lapor SKP, IKI, dan target kinerja. Untuk ini saya cukupkan segini dulu. Nanti akan kita lanjutkan dengan pengisian IKI dan target kinerja. Untuk pengisian IKI dan target kinerja ini, seperti di awal sudah kita sepakati bahwa di sini kita memerlukan lampirannya. Lampiran yang sesuai dengan yang kita tulis waktu itu di TRK kita. Di sini kita lihat, misalnya untuk yang nomor 1, waktu itu kita akan melampirkan mengajarkan materi tentang sistem pencernaan. Untuk saya pada bulan Januari, berarti di sini saya bisa melampirkan RPP. Yang kedua, yang harus kita siapkan adalah di yang kedua ini kita juga bisa melampirkan RPP. Nah, ini mengajarkan materi berarti kita bisa melampirkan RPP. Untuk yang ketiga, di sini pelaksanaan penilaian, kita bisa menampilkan soalnya, misalnya. Soalnya, siswa mendapat nilai ulangan sama atau lebih KKM ini. Kemudian yang nomor 4-nya, di sini kita bisa menampilkan hasil ulangannya. Kemudian di nomor 5, di sini kita bisa melampirkan siswa yang mencapai KKM yang tidak dan yang tidak berarti mengalami remedial dan pengayaan. Dan yang terakhir kita kembali melampirkan RPP. Nah, kalau masih muncul tanda pensil di sini berarti Bapak Ibu masih bisa menyesuaikan kalau ada di antara poin-poin ini yang belum sesuai. Nah, itu untuk lampiran yang akan kita lampirkan nanti pada saat kita menginputnya. Ditambah IKI seperti biasa, setiap bulan 1 video pembelajaran dan 1 permasalahan, pemecahan masalah yang sudah kita susun. Di situ yang diminta adalah dalam bentuk lampiran dokumen. Nah, mari kita persiapkan dulu semuanya untuk kita selesaikan besok semuanya kita inputkan karena terakhir kegiatan ini adalah harus selesai pada tanggal 30. Hari terakhirnya 30 Desember. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa melengkapi semuanya dan tetap berkomunikasi kalau ada kesulitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.